Kamu suka duduk berjam-jam sambil melamun? Atau berimajinasi tentang sesuatu hal? Hal itu bisa jadi kamu termasuk orang yang memiliki IQ tinggi. Biasanya, orang cerdas cenderung menghabiskan waktu untuk lebih banyak berpikir. Hal tersebut membuat mereka keseringan berdiam diri ketimbang menghabiskan waktu beraktivitas dan bergerak. Video ini akan menjelaskan bagaimana seorang pemalas bisa menjadi lebih cerdas. Simak terus video ini ya, gengs. Cenderung malas, cenderung lebih cerdas. Sebuah studi tahun 2015 yang diterbitkan dalam Journal of Health Psychology mengatakan bahwa rata-rata orang yang kurang aktif secara fisik cenderung lebih cerdas daripada orang yang aktif secara fisik. Para peneliti bahkan mengembangkan deskripsi untuk kemalasan dengan sebutan, kebutuhan akan kognisi. Orang yang cenderung malas mendambakan cara yang terstruktur dan beralasan dalam memandang dunia. Mereka sering melakukan aktivitas yang memberikan stimulasi mental intens seperti brainstorming teka-teki atau berdebat. Data menemukan bahwa mereka yang memiliki IQ tinggi tidak mudah bosan, sehingga membuat mereka menjadi kurang aktif dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpikir. Apakah lebih malas akan menjadi lebih cerdas dan sukses? Bill Gates sering dikutip mengatakan, "Saya selalu memilih orang yang malas untuk melakukan pekerjaan yang sulit, karena orang yang malas akan menemukan cara yang mudah untuk melakukannya." Ungkapan Bill Gates dengan mempekerjakan orang yang malas mungkin bukanlah ide yang buruk. Mereka cenderung menjadi pemikir strategis yang dapat menemukan jalan pintas yang cerdas, cara untuk menghilangkan masalah, menghemat waktu, dan menyumbangkan ide-ide baru dan inovatif untuk perusahaan. Lalu, apakah lebih malas akan menjadi lebih cerdas dan sukses? Untuk menjawab ini tentu akan bergantung pada bagaimana seseorang memandang kemalasan itu sendiri. Namun, sangat mungkin bahwa hal-hal yang dikaitkan dengan kemalasan sebenarnya tidak menunjukkan kemalasan sama sekali. Kuncinya ada pada kesadaran. Peneliti mengungkapkan bahwa pada akhirnya yang menjadi faktor penting untuk membantu orang lebih aktif dan produktif adalah kesadaran. Kesadaran mereka soal rasa malas ataupun kesadaran mereka soal biaya. Oleh karena itu, banyak orang bijak yang memilih untuk lebih aktif dan produktif sepanjang hari. Diketahui jika orang yang introvert atau tertutup lebih suka sendirian berpikir tentang suatu hal. Mereka yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi akan mencari waktu dan kesunyian untuk dimanfaatkan. Karena interaksi sosial sering mengurangi kemampuan mereka dalam mengeksplorasi pikiran, inilah yang menjadi alasan mereka tidak suka bersosialisasi ataupun mencari kegiatan yang akan menyita pikiran. Kemalasan yang salah. Michael Lewis, penulis buku laris, Moneyball, dan The Big Short, mengatakan bukanlah apa-apa jika tidak pintar dan sukses. Bahkan Michael mengatakan, dia tidak menghindar ketika disebut malas. Karena faktanya, dia bisa menghubungkan sebagian besar kesuksesannya secara langsung dengan kemalasan. Persepsi Lewis tentang kemalasan adalah disebut juga sebagai kemalasan palsu. Fakta bahwa kemalasan berkontribusi pada kesuksesannya menghilangkan prasangka dan stereotip negatif sebagai orang malas. Contoh dari kemalasan palsu adalah video game. Hal ini sering dilihat sebagai aktivitas orang malas karena tanpa pikiran. Padahal kebanyakan video game membutuhkan pemikiran strategis dan pemecahan masalah yang cukup banyak. Michael menjelaskan bahwa inti dari malas adalah definisi yang sangat luas. Namun, bukti menunjukkan bahwa seseorang mampu untuk lebih sadar memahami kualitas diri orang lain dengan penilaian sendiri. Sementara itu, kita harus mempertimbangkan untuk merangkul aspek positif dari kemalasan dalam batin kita sendiri. Jadi begitulah gengs penjelasan kenapa orang malas cenderung lebih cerdas. Menjadi pemikir dan pemalas merupakan dampak negatif dari gaya hidup. Bagi kamu orang yang kurang aktif, walaupun cerdas dan pintar sekalipun, harus tetap aktif dan produktif guna pentingnya menjaga kesehatan tubuh.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita ya gengs. Sampai jumpa di video berikutnya.